Halo dulur-dulur cacuk dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat-sehat dan berlimpah rezeki untuk kita semua. Kali ini Cacuk akan membahas film yang diambil dari kisah nyata, yaitu House of Gucci. Kisah yang diadaptasi dari buku The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, karya Sarah Gay Forden yang diangkat dalam sebuah film yang disutradarai oleh Ridley Scott. Film berdurasi 157 menit ini dirilis secara teatrikal oleh United Artists Releasing di Amerika Serikat pada tanggal 24 November 2021. Film ini dibintangi oleh artis-artis papan atas Hollywood seperti Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino, dan masih banyak yang lainnya. Film ini berkisah tentang kehidupan keluarga mode rumah Gucci sebagai merek dagang fashion terkenal yang legendaris berasal dari Italia dan sempat membuat geger industri fashion pada tahun 90-an yang menjadi sisi gelap dari sebuah brand Gucci. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, utut, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Italia 1978. Terlihat sebuah mobil yang dikendarai seorang gadis muda dan cantik yang bernama Patricia Reggiani dan diperankan oleh Lady Gaga. Merupakan seorang putri dari pengusaha transportasi darat di Milan, Italia. Parasnya yang menawan selalu menarik perhatian para pria di sekelilingnya. Dan ini adalah bapak dari Patricia Reggiani, yaitu Fernando Reggiani. Scene berganti di sebuah pesta, di mana sebelumnya si Patricia ini ditelepon seorang laki-laki bernama Max untuk diajak pergi ke pesta. Mereka terlihat sangat menikmati pesta bertopeng itu, atau yang biasa orang-orang kaya sebut adalah masquerade party. Di sana ia pertama kali bertemu Mauricio Gucci yang diperankan oleh Adam Driver, yang dikiranya adalah seorang bartender. Sambil bercakap-cakap dan berkenalan, si Patricia ini terlihat begitu shock saat mendengar nama dari Mauricio. Bukan hanya parasnya yang tampan, Patricia tertarik pada Mauricio karena ada nama belakang Gucci yang pada kali itu menjadi sebuah cap kemewahan dan kekayaan. Gak pakai lama, Patricia mengajak dansa Mauricio, meski Mauricio terlihat agak kaku di awal. Lama-kelamaan ia mulai mengikuti gerakan Patricia yang sedikit terlihat agresif di lantai dansa. Sebelum Patricia menjadi ganas di sana, Mauricio pun pergi berpamitan. Maurizio Gucci. It's a pleasure to meet you. Keesokannya ia mengikuti si Mauricio ketika keluar kantor hingga di sebuah toko buku. Ia sengaja mencuri perhatiannya dan berhasil berbicara kepada Mauricio. Mauricio sempat lupa pernah bertemu dengannya dan mengira ia adalah Elizabeth Taylor. Perlu diketahui Elizabeth Taylor adalah seorang artis terkenal pada masa itu dan bisa dibilang hampir mirip sama si Patricia ini. Patricia terus menggoda Mauricio hingga menawarinya pergi berkencan dan pada akhirnya mereka pun sering pergi berkencan. Patrizia Reggiani. Yes, of course, Patrizia Reggiani. That's my number. Suatu ketika ia diperkenalkan dengan sang ayah sekaligus pemilik Gucci itu sendiri, yaitu Rodolfo Gucci. Momen makan bersama seakan menjadi canggung dan membuat sang ayah terkejut atas latar belakang dari gadis yang dikencani anaknya ini. Apalagi keahliannya yang suka bersosialita. Ya, meski ia juga anak pengusaha transportasi darat, namun pada saat itu bisa dibilang jauh di bawah kelas keluarga Gucci. Meski demikian, si Patricia ini pintar merubah suasana dengan merubah topik pembicaraan tentang profesi aktor yang dulu dilakoni oleh Rodolfo. Ia terkenal dengan nama panggung Mauricio di Ancora. Dan dari nama panggung itulah menjadi sebuah nama anaknya sekarang, Mauricio Gucci. Dan seketika suasana kembali mencair. Social person? A people pleaser. With a movie star. Can I get an autograph? Oh, no. That is my dear boy. Keadaan berubah ketika mereka di rumah. Salah satu orang yang sering mengikuti mereka di saat kencan adalah suruhan ayahnya. Dan diketahui fakta tentang keluarga dari Reggiani ini.
Mereka hanyalah pengusaha kecil yang tak sebanding dengan mereka. Ayahnya takut akan wanita-wanita muda yang sering mengencani pria-pria kaya hanya untuk menikmati hartanya. Tentu saja spekulasi ayahnya tersebut dibantah oleh Mauricio yang beropini bahwa Patricia ini bukanlah orang yang seperti itu. Perdebatan pun terjadi, Mauricio yang segalanya terpenuhi hanya menginginkan untuk menikahi Patricia. Bahkan sang ayah mengancam akan mencoret namanya dari hak warisan keluarga Gucci. Kenyataannya ancaman itu tak menyurutkan niatnya untuk tetap menikahinya. What does he transport? Garbage? Huh? Mafia? Cut you from my will, I'll leave you with nothing. That's fine. Malamnya Mauricio benar-benar pergi dari segalanya dan ia pergi ke rumah Patricia. Ia meminta izin untuk tinggal dan meminta pekerjaan dari orang tua Patricia. Di scene berikutnya, seorang anak sultan yang super kaya terlihat mencuci sebuah truk. Ia pun menikmati kehidupan barunya saat ini dan menjadi lebih dekat dengan Patricia. Maurizio Gucci, you're urgently needed in accounting. Setelah terjadi kegaduhan di dalam kantor yang super panas tersebut, akhirnya mereka menikah juga. Hari bahagia yang dinanti mereka berdua dihadiri oleh keluarga dan kerabat Patricia. Berucap setia di depan pastor dan diakhiri dengan ciuman mesra. Kabar ini pun dengan cepat tersiar di seluruh kota Italia. Tak luput juga dari pantauan Aldo Gucci yang diperankan oleh Al Pacino. Dan dia adalah adik Rodolfo. Ia juga sempat datang ke rumah Rodolfo untuk membahas bisnis dan juga anaknya yang telah menikah. Aldo yang akan berulang tahun berniat mengumpulkan semua keluarga besar Gucci dalam pesta tersebut. Ia pun menelepon Mauricio dan memintanya untuk datang. Tentu saja Patricia setuju untuk memenuhi undangan tersebut. Namun Mauricio sedikit alot untuk mengabulkannya. Singkat cerita, pesta ulang tahun pun tiba. Pesta pun berlangsung meriah. Kehadiran Mauricio dan Patricia pun menjadi bumbu manis di acara tersebut. Lagu ulang tahun pun turut dikumandangkan. Acara berpindah ke dalam ruangan yang isinya adalah para keluarga Aldo Gucci yang membahas hal-hal nggak penting sebenarnya. Udah skip aja. The family. What do you think? Your birthday, I would love that. How many? Come on! I'll be jumping out of a cake. How do you act shy? Scene berpindah ketika Patricia mencoba menghubungi seorang peramal yang berada di televisi dan menanyakan tentang peluangnya untuk menjadi orang sukses. Di hari berikutnya ia mendatangi toko Gucci tersebut dan bertemu dengan Aldo. Secara tidak langsung Patricia mencoba merayu Aldo agar keluarga mereka diakui oleh keluarga Gucci. Aldo pun mengajak mereka ke salah satu pabrik mereka menikmati suasana di lingkungan tersebut. Tujuannya sangat jelas untuk memperkenalkan bisnis Gucci kepada Mauricio. Namun setelah itu, Mauricio yang tak ingin ikut campur urusan bisnis keluarganya terus didesak secara halus dan perlahan oleh Patricia. Dan pernyataan bahwa Patricia telah hamil mengakhiri hari itu dengan penuh kebahagiaan. I wanna go to New York. New York. Patricia! Oh, my! ¿Cómo estás? My! Sir, from the family portrait just because you enjoy playing with truck. About the business. Whatever. What about you? Keluarga kecil mereka pun mulai masuk kembali ke keluarga Gucci melalui Aldo. Sang sultan kembali menempati kamar mewah bersama Patricia. Sang istri pun tak luput dari pakaian Gucci yang ia bisa coba semaunya. Belum lagi ditambahi tas mewah yang diberikan oleh Aldo. Malamnya Aldo menawari beberapa jabatan kepada Mauricio. Tentu saja itu membuat Patricia sangat antusias. What does that even mean? I don't know. Paolo Gucci yang diperankan oleh Jared Leto dan dia adalah anak dari Aldo yang menurut Aldo adalah anak yang kreatif tapi tolol dan tak berguna di bisnis keluarga. Ia mendatangi pamannya yaitu Rodolfo. Mengetahui kedekatan ayahnya dan juga Mauricio membuat ia kecewa dan ingin berkolaborasi dengan Rodolfo dengan menunjukkan beberapa ide desain yang ia buat. Di sini Rodolfo sangat terkagum dan tak percaya ada salah satu keluarga Gucci yang berbakat.
dan meminta Paolo untuk melindungi ide-ide ini agar tak diketahui orang lain. Namun semua itu hanyalah sindiran halus semata, karena memang bisa dibilang idenya terlalu B aja sih, dan Rodolfo pun pergi dan meninggalkannya. These are yours? How come the family doesn't know you have a gift? Incompetence. Now I am going to start. Scene berpindah ketika Mauricio menggendong bayi yang telah lahir dari rahim Patricia. Namun seketika itu juga ia mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras. Mereka pun langsung pergi menuju ke rumah ayahnya. Saat itu juga Patricia menunjukkan sebuah potongan rambut yang menandakan Rodolfo telah menjadi seorang kakek. Dan bayi perempuan itu bernama Alessandra. Yang disebut nama itu mirip nama istrinya. Seketika itu juga Rodolfo berkata bahwa jagalah Gucci mulai sekarang. Dan tiba-tiba scan berpindah kepada Rodolfo yang sudah di dalam peti mati. I'm a grandfather. You take care of Gucci now. Oke, lanjut pada pembacaan hak waris pun telah disebutkan satu persatu, mulai dari rumah, villa, apartemen mewah, dan tak luput 50% saham Gucci. Namun selama hidup Rodolfo, ia tak pernah menandatangani sertifikat tersebut menurut asistennya. Dan pewaris harus membayar pajak warisan sebesar 14 miliar. Tentu saja Mauricio tak sanggup membayar itu. Ia menyarankan untuk menjual sebagian sahamnya. Dan Patricia menutup perdebatan tersebut dengan sangat kacau. Setelah itu Patricia selalu vokal atas apa yang seharusnya menjadi hak waris keluarganya namun dipersulit. Ia juga berteman dengan peramal TV itu yang bernama Pina yang diperankan oleh Salma Hayek. Ramalan Pina membuat Patricia merasa was-was atas warisan tersebut. Something red on you for protection and wear more green. He never signed the share certificate. Suggesting you sell your shares. Madness. 14 billion. Yeah. I can't afford that. Green doesn't go with my lipstick. Change your lips. Kehidupan terus berlanjut. Sang Sultan kembali ke dalam singgasana. Hidup mewah bergelimang harta. Namun permasalahan mulai muncul. Mulai dari replika tas Gucci yang membuat Patricia marah-marah, berkata bodoh kepada Mauricio karena menganggap hal ini remeh, dan juga fakta bahwa replika itu biasa menurut Aldo, hingga menganggap mereka bukan siapa-siapa jika bukan karena Aldo. Tak luput di sebuah fashion show pun brand Gucci menjadi bahan olokan oleh seorang desainer. This is serious. And you're laughing it off. At me, you'd all still be. Don't call me a cretin, sweetie. Malamnya si Patricia ini pun mulai meracuni pikiran-pikiran Mauricio dengan membuang sampah yang menurutnya membuat brand Gucci menjadi bahan olokan. Perang dagang pun juga mulai ditunjukkan oleh Paolo, si anak idiot putra Aldo. Dan Patricia semakin vokal dan keras untuk segera menyikapi orang-orang yang mengganjal harta dan kekayaannya. Langkah pertama Patricio adalah melakukan pendekatan kepada Paolo, mulai dari mempengaruhi Paolo untuk meninggalkan ayahnya dan bekerja sama dengan sepupunya Mauricio. Namun saat Patricia memberitahu itu kepada Mauricio, tak lantas membuat sang sultan senang. Ia malah menaruh curiga kepada istrinya atas rencana apa yang akan ia buat. It's time to take out the trash. Got my little peaches in a very tight grip. We do have a natural advantage. You're not a Gucci. We need Paulo on our side. What game are you playing? They're my family. Problematika mulai terjadi di tiap scan film ini. Mulai dari penemuan penggelapan pajak ayahnya yang membuat Paolo bisa mengancamnya dan permintaan kebebasan Paolo yang selama ini dikekang oleh ayahnya. Hingga pada akhirnya membuat Aldo ditangkap oleh Departemen Keuangan Amerika atas penggelapan pajak. Tak selesai sampai di situ, Paolo pun ikut tersandung kasus pelanggaran hak cipta atas busana Gucci yang ia tampilkan. Busana-busana yang ditampilkan adalah hak paten Gucci, sedangkan Paolo bukan pemilik saham Gucci. Dari sini Paolo semakin sadar bahwa yang mana coklat dan mana tinja. Warnanya sama namun rasanya berbeda. Itu yang dirasakan Paolo ketika perlahan mengetahui rencana busuk Patricia. Mulai seru saat rumah Mauricio didatangi oleh Departemen Keuangan. Bukannya menemui mereka, ia malah kabur dengan motornya hingga menyeberangi batas negaranya
menuju pegunungan Alpen. Di sisi lain, Patricia merasa stres ketika pihak Departemen Keuangan menyita barang-barang dari rumah tersebut. Di sekitar pegunungan Alpen tempat persembunyian Mauricio, ia bertemu teman lamanya bernama Paola dan sempat reuni dengan beberapa teman lainnya. Tak lama Patricia pun menyusul ke pegunungan dan turut hadir di acara tersebut. Malamnya juga sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Patricia yang terus berusaha menyingkirkan batu-batu sandungannya dan Mauricio yang semakin sadar bahwa ini semua ambisi istrinya. Dan pada akhirnya ia mengirim istri dan anaknya kembali ke Milan. Oh, wow. Paula. And this is Alessandra. The unsigned certificate. He works for my father. Little baby idiot. You're a fucking weakling. Mauricio harus bangkit untuk menyelamatkan Gucci. Ia berkonsultasi dengan orang kepercayaan ayahnya yaitu Soleh. Sebuah perusahaan besar bernama Investcorp menjadi saran untuk menambal kerugian Gucci. Di sisi lain, Patricia lagi-lagi curhat kepada sahabat peramalnya itu dan mendapat wejangan-wejangan yang menyesatkan. Dan langsung berpindah ke pertemuan antara Mauricio dan para petinggi Investcorp. Investcorp. It's owned by Namir Kedar. Are unstoppable, Patricia. Say it. I want someone to bring Gucci to the forefront of today's fashion. Singkat cerita, terjadi pertemuan yang tak disengaja antara anak dan bapaknya, antara Paolo dan Aldo. Lalu mereka pulang bersama-sama dan memulai lagi dari awal. Diketahui juga bahwa Paolo telah menjual seluruh sahamnya dan itu membuat Aldo stres. Di sisi lain, Mauricio yang berada di pegunungan Alpen menjadi semakin dekat dengan teman lamanya, yaitu Paola. Meski ragu atas hubungan gelap ini dengan Paola, namun Mauricio tetap melakukannya. Sementara diperlihatkan Patricia yang mulai stres dan cemas atas tersingkirnya dia dari hidup Gucci. Dan benar saja, secara singkat cerita Mauricio melayangkan surat perceraiannya kepada Patricia melalui Soleh. Meski mendapat tempat di geria tawang mewahnya dan hak asuh bersama atas anaknya, tetap saja Patricia tak percaya atas pengajuan perceraian ini. Dan tentu saja itu membuatnya menjadi semakin kesal. Lihat 6 anni. Paolo, you see it. Papers. Ah, papers! I'm not signing any. Di sisi lain, terjadi pertemuan antara Investcorp dan pihak Aldo yang membahas tentang saham Gucci. Begitu juga kehadiran Mauricio. Di saat inilah Aldo menganggap Mauricio adalah pengkhianat keluarga. Tentu saja karena saham Gucci yang terpaksa mereka jual dan menjadi pemilik penuh Gucci atas nama Mauricio. Singkat cerita, Mauricio menjalankan bisnis ini hari demi hari. Mencari para desainer untuk Gucci hingga berencana berkolaborasi dengan brand-brand lain yang sedang naik daun. Sempat terjadi pertemuan antara Mauricio dan Patricia di tengah malam yang meminta Mauricio untuk kembali pulang. Namun tekad bulatnya membuat Patricia harus pulang dengan perasaan kecewa. You must feel one. I see cranked up blacks. I'm here to embellish. I'm here to Rencana untuk menyingkirkan Mauricio pun direncanakan. Patricia dibantu oleh Pina untuk melakukan sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar mantra-mantra. Pina memperkenalkan Patricia kepada temannya yang dipercaya bisa melakukan rencana jahatnya untuk menyingkirkan Mauricio selama-lamanya. Di sisi lain, bab baru dalam Gucci ditunjukkan dalam fashion show malam itu. Desainer Meksiko itu juga membawa perubahan dalam tubuh Gucci. Di hari berikutnya, pertemuan mereka membahas soal kerugian perusahaan yang akan membuat Gucci kewalahan. Daftar belanja Mauricio terlampau cukup boros dan itu menjadikan momok bagi Investcorp. Dibahas juga tentang rencana pembelian saham Gucci sebesar 50% oleh pihak Investcorp dan menunjuk Soleh sebagai CEO dengan dalih menyelamatkan perusahaan. Tentu saja rencana ini sudah diperkirakan oleh Mauricio tentang tujuan Soleh yang selama ini berada di dekat keluarga Gucci. We
want to offer you $150 million for your... You want to buy me out? Senin 27 Maret 1995, ketika Mauricio melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia pergi ke kantor dengan sepedanya setelah ngopi-ngopi santai. Di saat yang sama, para pembunuh yang telah mengincarnya sudah menunggunya di depan kantor. Sebelum sempat berlari karena merasa terancam, Mauricio ditembak tepat di depan gerbang kantornya. Tak luput, security yang menjaga pintu pun ikut tertembak. Hari itu juga di mana dunia digegerkan oleh dunia fashion atas peristiwa pembunuhan pemilik Gucci. Namun kasus ini sempat menguap dan pada akhirnya di tahun 1997 terungkap bahwa pembunuhan berencana ini dilakukan oleh Patricia Regani. Begitu juga dengan Pina dan kedua temannya dinyatakan bersalah. Patricia dihukum penjara selama 29 tahun. Pina 25 tahun, Ivano yang menjadi supir 26 tahun, dan pelaku penembakan langsung yaitu Benedetto dihukum seumur hidup. Aldo Gucci juga meninggal di tahun 1990 karena kanker prostat. Begitu juga dengan Paolo yang meninggal dalam kemiskinan di London pada tahun 1995. Dan sejak saat itulah Gucci menjadi perusahaan tanpa ada nama keluarga Gucci satupun di dalamnya. Dan film pun berakhir. That's him. Signora Reggiani. Pembunuhan tersebut sekaligus menjadi sejarah kelam yang menggegerkan industri fashion di dunia. Gak hanya skandal, penonton juga dimanjakan dengan tampilan visual fashion style yang disuguhkan dalam film ini. Karena mengangkat tema mode stylish, maka para bintang yang terlibat di dalamnya juga mengenakan busana berlabel Gucci dengan model vintage yang super stylish. Mulai dari tas, dress, sabuk, sepatu, dan lain sebagainya. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa support terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe beserta loncengnya. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya, dan salam cakco, goodbye.